Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Cure Watch. Video kali ini kita akan bahas satu binatang yang ada di sekeliling kita, yaitu lebah kayu atau carpenter bee. Pagi ini, ketika saya melihat tanaman berwarna hijau dengan bunga berwarna kuning, tiba-tiba saya nampak ada sesuatu terbang berputar-putar di atas bunga berwarna kuning. Tak lain, binatang tersebut adalah lebah kayu atau disebut juga sebagai carpenter bee yang sedang melintas di atas bunga berwarna kuning untuk mencari nektar ataupun cairan manis. Lebah kayu atau juga disebut sebagai carpenter bee merupakan lebah yang berukuran besar dan berbulu. Lebah kayu ini bisa ditemukan di seluruh dunia, guys. Dan tak kurang dari 500 spesies. Wow, banyak sekali ya ternyata jenisnya. Lebah kayu yang saya temui pagi ini itu yang berwarna hitam besar, berdada kuning dan punggung berwarna kuning. Tapi ada juga yang berwarna hitam polos. Setelah saya zoom, saya lihat lebih dekat, kelihatan sekali bahwa dia mengeluarkan suara desingan. Mungkin ini adalah getaran daripada sayapnya ketika dia terbang mengintari bunga-bunga berwarna kuning ini. Oh ya guys, lebah kayu ini tidak menyengat loh pada yang jantan. Tetapi pada lebah kayu yang betina, dia tetap bisa menyengat walaupun dia tidak agresif. Setelah melihat lebah ini berputar-putar di antara bunga-bunga berwarna kuning, saya sangat tertarik sekali untuk lebih jauh menelusuri di manakah sebenarnya lebah ini mereka membuat sarang. Coba kita cari guys, yuk kita keliling, kita cari di manakah sebenarnya lebah-lebah ini membuat sarang. Setelah saya ikuti, nah ternyata guys, dia berputar-putar di bawah atap yang terbuat dari kayu, terbuat dari bambu. Apakah barangkali di sekitar sini sarangnya dia ya? Nah, ternyata di sini rumahmu ya. Ketahuan ini. Hewan ini dinamakan lebah kayu karena mereka membuat sarang dengan cara menggali lubang pada kayu-kayu atau batang-batang pohon yang besar. Kebanyakan lebah kayu ini mereka hidup soliter guys, atau hidup secara sendiri dan bukan berkoloni. Lebah kayu ini dia akan menggali lubang besar pada kayu untuk meletakkan telur-telurnya, merawat larva, dan menyimpan makanan. Walaupun lebah kayu ini suka melubangi kayu untuk membuat sarang, tetapi mereka tidak suka memakan kayu. Mereka suka melubangi kayu untuk membuat sarang, sehingga kayu pun mudah menjadi rusak. Apalagi kayunya ini dipakai untuk bangunan rumah, untuk tiang maupun bahan penyangga atap. Jika kayunya menjadi rapuh, maka ini akan sangat berbahaya guys bagi para penghuni rumah. Karena rumahnya bisa sewaktu-waktu bisa roboh apabila jumlah keroposnya sudah terlalu banyak. Awalnya, lebah ini akan membuat lubang kecil untuk membuat sarang. Tetapi lama-kelamaan, lubang tersebut akan dibuat menjadi lebih besar dan membentuk terowongan yang rumit di bagian dalamnya. Bentuk lubang yang dihasilkan lebah kayu ini sangat unik loh guys. Kalau tampak dari luar, ini sarang dari lebah kayu ini hanya kelihatan lubang bulat begitu saja. Tapi sebenarnya di bagian dalamnya itu terdapat banyak lorong-lorong untuk meletakkan telur, larva, dan juga makanannya guys. Ketika lebah kayu ini memulai membangun sarangnya dengan menggigit kayu sedikit demi sedikit sampai meninggalkan serbuk-serbuk kayu di bagian bawahnya. Nah guys, ini menggambarkan betapa kuatnya sebenarnya rahang daripada lebah kayu ini untuk menggigit atau membuat lubang pada kayu keras ataupun bambu.
Nah guys, mari kita lihat. Setelah potongan kayu yang bekas sarang dari lebah kayu ini kita ambil, kemudian kita belah, untuk kita lihat seperti apa sih sebenarnya motif atau lorong-lorong yang dibuat oleh lebah kayu ini. Di situ terlihat guys, bahwa lorong-lorong itu sebenarnya dalam loh kelihatannya. Hanya dari luar hanya lubang saja, tapi di dalamnya itu dalam loh guys, dan berlubang dan berlorong-lorong. Nah, hal ini akan membuat kayu menjadi rapuh. Apalagi kayu itu kita pakai sebagai bahan bangunan, guys. Apakah itu tiang penyangga rumah ataupun untuk atap rumah. Nah, kayu itu apabila sudah ada lebah kayu yang bersarang di situ, maka lama-kelamaan kayu itu akan menjadi rapuh dan membahayakan rumah kita. Dilansir dari laman WikiHow, ada beberapa cara untuk mengusir lebah kayu ini dari rumah kita. Yang pertama adalah memainkan suara yang nyaring melalui pengeras suara untuk mengusir lebah. Lebah kayu ini terkenal sensitif terhadap suara, lebih tepatnya sensitif terhadap getaran. Maka tempatkanlah pengeras suara di dekat area yang bermasalah, di dekat sarang atau kayu yang di situ terdapat lebah kayu, dan mainkan musik yang kencang selama 2-3 hari untuk mengusir kawanan lebah tersebut. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mengusir lebah kayu yang paling aman dan tidak begitu mengganggu. Tapi harus diingat ya, kalau memainkan musik yang keras ini, barangkali kita punya tetangga yang barangkali dia akan merasa terganggu dengan adanya musik yang keras tersebut. Maka hati-hati ya guys. Memang sih masih ada kemungkinan untuk lebah kayu itu kembali ke tempatnya semula. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita sudah bisa melakukan pencegahan pada struktur kayu setelah seluruh kawanan lebah itu pergi. Misalnya dengan mengecatnya atau memberinya bahan-bahan untuk menutup lubangnya guys. Cara yang kedua, menyemprotkan area yang bermasalah itu dengan semprotan minyak sitrun alami. Minyak sitrun alami ini bisa didapatkan dari beberapa jenis buah sitrun seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, dan grapefruit. Masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air, kemudian direbus. Setelah itu, masukkan hasil rebusan dari sitrus tadi ke dalam botol penyemprot dan semprotkan pada sarang dari lebah kayu tersebut. Secara naluriah, lebah kayu ini dia tidak menyukai minyak sitrus. Inilah mengapa kulit buah sitrun itu berfungsi melindungi daging buah dari pemangsa-pemangsanya. Ini artinya lebah itu akan terganggu oleh semprotan ekstrak sitrun yang kita semprotkan tadi. Campuran ini sendiri tidak akan membunuh kawanan lebah tersebut, tetapi dapat mengusir mereka dari struktur kayu yang sedang mereka jadikan sebagai sarang mereka dalam rumah kita. Nah guys, ini termasuk satu pencegahan yang aman dan tidak berbahaya atau membunuh dari kawanan lebah tersebut. Setelah itu, segera tutup lubang-lubang bekas sarang dari lebah kayu tersebut dengan material bangunan. Nah, dan untuk mencegah lebah itu kembali lagi membuat lubang yang baru, segera dikasih cat atau pelapis pada kayu tersebut guys, sehingga mereka tidak mau lagi menyentuh dari kayu yang ada dalam rumah kita tersebut. Cara yang lain, dan ini cara yang ekstrim, yaitu menggunakan pestisida atau racun serangga untuk membunuh serangga-serangga beserta larva-larvanya. Cara ini akan membunuh seluruh lebah beserta larva-larvanya, dan kerugiannya adalah dikhawatirkan akan mengganggu populasi lebah-lebah tersebut, karena walau bagaimanapun lebah ini sangat bermanfaat untuk proses penyerbukan tanam-tanaman. Apabila tempat tinggal kita berdekatan dengan kawanan daripada lebah-lebah ini, mereka
maka kita bisa menaruh beberapa kayu di belakang rumah atau tumpukan kayu di belakang rumah agar dipakai sebagai sarang dari tawon tersebut, sehingga mereka tidak memakai rumah kita untuk sarangnya. Dan kita juga antisipasi mengganti pada perabotan rumah kita dari kayu menjadi aluminium. Nah guys, walau bagaimanapun keberadaan lebah kayu ini sangat bermanfaat untuk penyerbukan tanaman, sehingga kawanan lebah ini apabila mereka dibunuh atau dimusnahkan, dikhawatirkan akan mengganggu daripada ekosistem yang ada dalam lingkungan kita. Nah guys, semoga kita bijaksana dalam menangani masalah ini. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.